akan belajar tentang penggunaan variabel kontrol dalam uji statistik melalui program SPSS. Variabel kontrol adalah variabel yang bukan variabel penelitian kita yang turut mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol ini diusahakan untuk dilibatkan dalam setiap penelitian karena akan meningkatkan kestabilan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ketika digeneralisasikan pada berbagai macam karakteristik individu. Pengujian statistika diharapkan tidak hanya sekedar menggunakan variabel bebas dan variabel tergantung. Ada satu variabel yang perlu dilibatkan, yaitu variabel kontrol yang dapat meningkatkan konsistensi hasil analisis yang dilakukan. Misalnya dalam sebuah penelitian Anda menemukan bahwa makan mempengaruhi kenyang. Kemudian ada orang yang skeptis dengan hasil penelitian Anda. Tidak semua orang yang diberikan makan pasti akan kenyang. Kan kalau orang kenyang pasti tidak akan kenyang lagi kalau makan lagi. Kalau Anda memiliki variabel kontrol, misalkan berupa tingkat kekenyangan subjek Anda yang Anda kontrol atau Anda libatkan dalam analisis, maka Anda akan bisa mengcounter keberatan tersebut. Tidak, saya sudah mengendalikan tingkat kekenyangan partisipan penelitian saya, misalkan seperti itu. Variabel kontrol adalah variabel yang mempengaruhi variabel tergantung. Misalkan ini adalah variabel bebas kompetensi yang menjelaskan sebagian varians pada variabel prestasi. Kita lihat pengaruhnya sangat besar sekali. Dalam sebuah analisis jangan berbangga kalau efek size-nya besar karena belum melibatkan variabel kontrol. Misalnya, ketika variabel kontrol kita libatkan, misalkan dukungan rekan, doa orang tua, kegigihan, adaptasi yang semuanya mempengaruhi variabel tergantung, maka ada beberapa wilayah dalam variabel bebas ini yang terjelaskan oleh variabel kontrol, sehingga porsi yang awalnya besar, varians yang menjelaskan variabel tergantung, akhirnya menjadi mengecil. Dari sisi penelitian mungkin kurang mengenakan karena sumbangan efektif kita menjadi kecil. Tapi dalam kompleksitas penelitian yang dilakukan dengan melibatkan variabel kontrol adalah penelitian lebih kompleks dan lebih unggul dibandingkan dengan penelitian yang tidak menggunakan variabel kontrol, sehingga hasil analisis misalkan mau dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, chance untuk diterima untuk dipublikasikan lebih tinggi ketika menggunakan variabel kontrol. Cara melakukan variabel kontrol ada banyak, yaitu kontrol sampel. Misalkan karakteristik sampel disamakan. Misalkan jenis kelamin dengan memilih pria saja atau wanita saja, itu sudah termasuk bagian dari kontrol sampel. Selain kontrol sampel, kita juga bisa menggunakan kontrol statistik. Kontrol statistik dilakukan dengan melibatkan analisis dalam uji statistik. Oleh karena dilibatkan dalam uji, kita harus memiliki datanya. Misalkan kita memiliki data hendak mengontrol jenis kelamin, maka kita harus memiliki informasi variabel demografi berupa jenis kelamin, karena nanti akan dilibatkan di dalam analisis statistika. Contoh dan praktek. Contoh pertama, kita akan melakukan uji perbedaan. Penelitian ini akan menguji perbedaan kemandirian antara jenis kelamin dengan mengendalikan kematangan pribadi. Mohon maaf, saya
ganti terlebih dahulu. Lokasi tempat tinggal. Dalam hal ini lokasi tempat tinggal terdiri dari dua anggota, yaitu desa dan kota. Datanya adalah data kategorikal. Jadi kemandirian kontinum, jenis kelamin kategorikal, kemudian lokasi tempat tinggal juga kategorikal. Maka analisis yang cocok adalah uji perbedaan. Uji statistik yang dipakai adalah analisis varian dua jalur. Karena melibatkan kontrol, maka ada jalur tambahan dalam analisis kita, sehingga menjadi dua jalur. Variabel kontrol dalam uji ini dilibatkan sebagai faktor yang sama dengan variabel bebas. Caranya jelas sebagai berikut. Klik analyze, kemudian GLM, pilih univariat karena variabel dependen kita ada satu. Jika variabel independen kita lebih dari satu, maka pilih multivariat. Masukkan variabel tergantung dalam variabel dependen, kemudian masukkan variabel kontrol dan bebas ke dalam fixed factor karena keduanya adalah variabel yang bersifat kategorikal. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Peranan jenis kelamin, peranan jenis kelamin adalah 41,48 yang signifikan pada taraf 5%. Sedangkan variabel lokasi desa kota yang kita libatkan oleh SPSS akan dikeluarkan juga, ini tidak signifikan. Namun kita tidak tertarik terhadap efek ini karena kita fokusnya kepada jenis kelamin. Contoh yang kedua adalah kita membandingkan, tetap melakukan uji perbandingan kemandirian berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi sekarang variabel kontrolnya berbentuk data kontinum. Dalam hal ini kematangan pribadi yang didapatkan dari pengukuran melalui skala psikologi. Cara yang kita lakukan adalah melakukan analisis kovarian, oleh karena variabel kontrolnya berbentuk kontinum. Dalam hal ini kovarian atau kovariat yang dilibatkan adalah variabel kontrol. Caranya adalah sebagai berikut. Sama, klik analyze, GLM dan univariat, masukkan variabel tergantung dan bebas di sini. Kemudian jika tadi variabel kontrolnya ada di fixed factor, sekarang variabel kontrolnya ada di covariates. Kematangan sosial menjadi covariates. Hasilnya sama dengan tadi. Peranan jenis kelamin juga dimunculkan, peranan kematangan juga dimunculkan. Oleh karena kita tidak tertarik dengan peranan kematangan karena hanya perannya sebagai kontrol, maka kita hanya fokus kepada peranan variabel jenis kelamin. Kita bandingkan, ternyata penurunannya sangat besar sekali. Ketika tanpa kontrol F-nya 31, sangat besar, tapi ketika sudah ada kontrol F-nya 8. Contoh yang ketiga adalah ketika kita melakukan uji korelasi. Dalam hal ini kita melakukan uji kemandirian, uji korelasi antara kemandirian dan kematangan pribadi dengan mengendalikan usia. Semuanya variabel yang bersifat kontinum, sehingga kita menggunakan uji korelasi. Uji korelasi yang dipakai adalah korelasi parsial, oleh karena semua variabel yang dianalisis bersifat kontinum. Caranya adalah klik analyze, correlation, kemudian pilih partial correlation. Variabel bebas dan variabel tergantung kita letakkan di sini karena hubungan utama adalah antara kemandirian dan kematangan. Sedangkan usia masuk di dalam variabel kontrol. Hasilnya adalah sebagai berikut. Korelasi antara kematangan dan kemandirian adalah
0,236. Karena di atas 0,5 maka tidak signifikan. Dan ada juga keterangan bahwa hasil ini adalah hasil yang sudah melibatkan variabel kontrol berupa usia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.